Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang gaya magnet yang bekerja pada konduktor berarus. Apa sih itu? Nah, gaya magnetik dihasilkan pada partikel bermuatan tunggal. Ketika partikel bergerak melalui suatu medan magnet, maka tidak akan mengejutkan bahwa kawatnya yang dialiri arus mengalami gaya ketika ditempatkan dalam sebuah medan magnet. Lalu bagaimana konsep gaya medan magnet pada konduktor kawat berarus? Hal ini menempatkan sebuah kawat berarus dalam sebuah medan magnet homogen dapat menyebabkan kawat tersebut mengalami gaya. Karena arus listrik adalah pergerakan muatan positif, medan magnet yang tegak lurus adalah pergerakan muatan positif tersebut akan menggerakkan gaya magnet pada setiap partikel. Sebagai akibat, kawat akan mengalami gaya magnetik yang pada hakikatnya adalah gaya yang dirasakan muatan positif tadi. Tinjau sebuah kasus kawat dialiri arus searah I mempunyai panjang L berada dalam medan magnet B yang memotong arah arus. Baik, selanjutnya di sini ada dua gambar figur A dan gambar figur B, di mana figur A yaitu garis-garis medan magnet yang keluar dari kertas dilambangkan sebagai titik. Hal ini mempresentasikan ujung anak panah yang muncul keluar, dan sedangkan gambar yang B yaitu garis-garis medan magnet yang masuk ke dalam kertas dilambangkan sebagai tanda silang, dan hal ini mempresentasikan ekor anak panah yang masuk ke dalam. Dan untuk gambar A, dalam kasus ini kita memberikan simbol medan B keluar kertas atau B keluar. Jika B berarah tegak lurus masuk ke dalam kertas, maka kita menggunakan tanda silang yang melambangkan ekor anak panah yang menjauhi gitu. Dan dalam kasus ini, dalam figur B, kita memberi simbol medan B masuk ke dalam kertas atau B masuk, di mana indeks masuk berarti masuk ke dalam kertas. Notasi yang sama dengan silang dan dot juga digunakan untuk vektor lain yang mungkin berarah tegak lurus kertas sebagai gaya dan arah arus. Seseorang dapat memeragakan gaya magnetik yang bekerja pada konduktor. Nah, di sini ada 4 gambar nih. Mari kita lihat serta kita analisis. Gambar yang pertama, kawat yang digantungkan secara vertikal di antara kutub-kutub magnet. Dan gambar yang kedua, susunan yang ditunjukkan pada bagian A tampak pada kutub selatan magnet, sehingga medan magnet menggunakan tanda silang atau mengarah keluar kertas. Ketika tidak ada arus di dalam kawat, kedudukan kawat tetap vertikal. Dan untuk gambar yang ketiga, ketika arus mengalir ke atas, kawatnya menyamping ke kiri. Dan untuk gambar nomor 4, ketika arus mengalir ke arah bawah, kawatnya menyamping ke kanan. Sebaliknya atau kebalikan dari nomor 3. Nah, di sini ada 4 figur gambar. Untuk mempermudah visualisasinya, bagian dari magnet tapal kuda di bagian figur pertama dihilangkan agar permukaan sisi kutub selatan di bagian figur kedua, ketiga, dan keempat dapat terlihat medan magnet mengarah masuk ke dalam kertas dan melengkapi daerah berbentuk persegi yang berwarna biru
Ketika arus di dalam kawat 0, kawat tetap berada dalam kedudukan arus vertikal, seperti pada figur kedua. Meskipun demikian, ketika kawat berarus mengalir ke atas, seperti pada figur ketiga, kawat menyimpang ke kiri jika kita kembalikan ke arusnya, seperti pada figur keempat, maka kawat akan menyimpang ke kanan. Sekarang perhatikan suatu potongan kawat yang bentuknya sembarang dalam medan magnet yang homogen. Oke, bentuknya seperti ini misal. Kawatnya berada di dalam medan magnet yang homogen ya, seperti gambar ini, dengan menyesuaikan terhadap persamaan yang sebelumnya, yaitu FB sama dengan IL cross B, dimana ini adalah gaya magnet, ini merupakan arus, ini panjang dari kawat, dan ini adalah besar medan magnet, dimana gaya magnetik yang dihasilkan pada potongan kecil dari panjang vektor ds ini di dalam keberadaan medan magnet B adalah dFB sama dengan I ds cross B, di mana rumus ini merupakan turunan dari rumus sebelumnya, dari rumus FB sama dengan IL kali B. Pada gambar ini panjang kawat dilambangkan dengan ds, sehingga turunannya adalah I ds cross B. Nah, di mana FB-nya itu, DFB-nya itu mengarah keluar kertas untuk arah B dan DS. Nah, kita dapat mendefinisikan medan magnet dari rumus sebelumnya, rumus ini sebagai alternatif B. Artinya kita dapat mendefinisikan medan magnet B dalam hal gaya yang dapat diukur yang dihasilkan pada elemen arus, di mana gayanya maksimum saat B tegak lurus terhadap elemen, dan 0 saat B sejajar elemen. Jadi saat B nya itu tegak lurus terhadap elemen, itu akan menghasilkan gaya yang maksimum, dan gaya maksimumnya akan 0 saat B nya itu sejajar dengan elemen. Oke, untuk menghitung gaya total yang bekerja, yaitu kita hanya integralkan saja persamaan ini, sehingga menjadi seperti ini. Gaya total sama dengan integral FB sama dengan integral DFB sama dengan integral I ds cross B, dimana ini dapat kita sederhanakan, kita keluarkan I-nya, yaitu menjadi integral DFB sama dengan I integral ds cross B. DFB sama dengan I integral ds cross B. Nah, ini untuk mencari gaya total yang bekerja. Baik, sekarang kita tinjau pada gambar ini. Misalnya ada medan magnet yang mengarah ke kiri, ini medan magnet. Terus muatan positif ini bergerak ke atas, simbolnya V dengan kecepatan V. Nah, sehingga kita dapatkan gaya muatan positif ini mengarah tegak lurus dengan bidang ke arah sini nih. Nih, dia tegak lurus sama bidang. Ini dihasilkan gaya magnet.
Nah, bidang ini membentuk vektor antara medan magnet dan vektor kecepatan. Ini bidang ini dia membentuk antara vektor medan magnet itu B dengan kecepatan itu V, vektor ya ini. Nah, dari sini ada sifat-sifat dari medan magnet nih, yaitu muatan akan mengalami gaya magnet ketika muatan tersebut bergerak atau memiliki kecepatan dan arah kecepatannya tidak sejajar dengan arah medan magnet. Jadi medan magnet itu dia mengalami gaya magnet ketika kecepatan ini bergerak tegak lurus dengan medan magnet, atau kecepatan, kalau kecepatan dia bergeraknya sejajar berarti tidak ada gaya magnet. Yang kedua, arah gaya magnet yang dialami muatan akan selalu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk antara vektor kecepatan dengan vektor medan magnet. Jadi VB ini gaya magnet akan tegak lurus dengan bidang yang ada ini antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Nah, antara vektor kecepatan sama vektor medan magnet. Dari sini kita dapat ketahui. Lalu untuk memudahkan kita mengingat arah dari tiga besaran, yaitu kecepatan, medan magnet, dan gaya magnet, kita menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu, maaf ya ini gambarnya maklum agak gimana gitu, ini jempol ini sebagai arah kecepatan. Nah, ini dia jari telunjuk ini mengarah pada medan magnet, dan jari tengah ini mengarah gaya magnet. Kalau misalnya muatannya negatif, maka arah gaya yang dialami itu berlawanan dengan arah muatan yang positif. Ini kan positif. Kalau negatif dia berarti ke bawah. Nah, terus arah gaya yang dialami jika arahnya keluar bidang, nih ada ketentuannya ya, arah gaya dialami kalau misalnya dia keluar bidang. Kalau keluar bidang itu biasanya ke sini. Apa gimana ya? Arahnya ke sini, dia itu disimbolkan sebagai dot. Nah, sedangkan kalau dia arahnya memasuki bidang ini, masuk ke dalam, berarti arah gaya memasuki bidang itu disimbolkan atau dilambangkan dengan cross. Nah, dari gambar ini kita dapat ketahui besar gaya magnet yang dialami benda bermuatan sebesar, dari gambar ini ya, kita dapat ketahui FB sama dengan B Q V sin theta. Nah, terus dengan FB itu merupakan gaya magnet, magnet, satuan dia Newton, B itu dia medan magnet, satuannya Tesla, terus Q itu dia muatan, satuannya Coulomb, V itu kecepatan, satuannya meter per second, dan theta itu merupakan sudut antara medan magnet dan kecepatan. Nah, persamaan ini merupakan yang dinamakan persamaan gaya Lorentz. Kalau dia sin theta ini pada saat
V tidak tegak lurus dengan B. Sedangkan kalau misalnya pada gambar ini dia tegak lurus sama B, kecepatan tegak lurus sama medan magnet, maka rumus yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan dengan rumus Q sama dengan V cross B, atau VB sama dengan Q VB. Nah, ini dia kalau gambarnya kecepatan tegak lurus sama medan magnetnya. Kalau enggak ada sudutnya, dia menggunakan sin theta. Dari persamaan ini kita dapat ketahui bahwa gaya magnet itu dipengaruhi oleh besarnya medan magnet, muatan, dan kecepatan, serta sudut antara medan magnet dan kecepatan. Nah, semakin tegak lurus arah kecepatan dan arah medan magnetnya, semakin tegak lurus arah kecepatan dan arah medan magnetnya, maka semakin besar gaya magnet yang dihasilkan. Gaya magnet semakin kuat. Terus, sama halnya dengan benda bermuatan, jika ada kawat berarus listrik, maka jika kawat ini disimpangkan di area medan magnet, maka kawat ini akan mengalami gaya magnet. Kita perhatikan pada gambar ini. Gambar ini merupakan arah medan magnet pada kawat berarus. Nah, gambar ini sama aja pada gambar arah medan magnet pada muatan positif yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita dapat ketahui menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu di mana jempol itu sebagai arah arusnya, arus atau I. Nah, terus jari telunjuk itu sebagai arah medan magnet B. Nah, terus ini jari tengah menunjukkan arah gaya magnet. Nah, untuk mengetahui persamaan pada gambar ini, kita tinjau pada persamaan gaya yang dialami muatan. Gaya yang dialami muatan positif yang tadi, yaitu kan VB sama dengan B Q V sin theta. Nah, muatan gaya yang dialami oleh seluruh muatan yang ada di dalam kawat. Muatan ini ya, karena muatan keseluruhan dalam kawat itu, kawat itu dia Q sama dengan QNAL. Jadi langsung aja kita masukin persamaan ini. FB sama dengan B Q V sin theta kali NaL. Kenapa cuma NaL? Karena sini udah dapat Q ya, jadi Q NaL. Nah, terus selanjutnya setelah kita ketahui bahwa arus itu sama dengan N QVA, maka persamaan ini kita dapatkan menjadi VB sama dengan, persamaan ini kita kaliin B Q NaL V sin theta. Nah, kan ini N Q VA nih kan, N Q VA itu dia merupakan arus, jadi ini arus. Nah, terus L ini kan sisa ya, berarti kali L ini sin theta. Ini dia dapatkan persamaan saat medan magnet pada kawat berarus, di mana B itu medan magnet satuan Tesla, terus I itu dia arus satuan ampere, L itu panjang kawat,
kawat, satuan diameter, theta itu sudut antara medan magnet dan dengan arus. Nah, jika medan magnet dia tegak lurus sama arus, medan magnet tegak lurus dengan arus, maka kita ketahui rumusnya itu VB sama dengan L I cross B. Ini rumus V total. Sedangkan kalau yang persamaan ini dia arus tidak tegak lurus sama medan magnet. Jadi ada sudut tetanya, ada sin theta di sini. Nah, ini merupakan cara yang pertama untuk menentukan gaya magnet ya. Sedangkan cara yang kedua, kita ketahui kan gaya magnet tadi kan sama dengan VB Q V cross B. Nah, dari sini besarnya gaya magnet VB itu atau VB sama dengan Q VB sin theta. Nah, sehingga kita ketahui VB sama dengan Q V. Nah, VB sama dengan Q V cross B. Dari sini V ini kita ubah menjadi VB sama dengan, dimana V itu dl per dt. Kenapa dl per dt? Karena perubahan posisi terhadap waktu. V itu kan perubahan posisi terhadap waktu. Jadi kita tulis Q dl per dt cross B. Nah, dari sini sehingga VB sama dengan salah, bukan Q tetapi D Q L per dt cross B. Kenapa QL digabung? Karena di sini QL itu muatannya tetap namun memiliki perubahan posisi. Nggak apa-apa digabung. Terus VB sama dengan dq per dt L cross B. L-nya dikeluarin karena L itu di sini kan pada kasus ini L atau panjang kawat itu, panjang kawat yang dialiri arus itu dia selalu tetap. Panjang kawat yang dialiri arus, panjangnya itu selalu tetap. Nah, sehingga L bisa dikeluarin karena L-nya itu dia nggak ada perubahan. Jadi VB sama dengan dq per dt itu sama dengan arus. Kita ketahui ya di sini dq per dt itu merupakan dari simbol arus. Nah, terus kali L cross B. Sehingga kita dapatkan ini rumus dari medan magnet, yaitu dengan dua cara ya. Nih, kalau misalnya dia tidak tegak lurus, ini kan tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus, berarti kita BIL sin theta. Kita kasih sudutnya. Sekarang kita akan membahas dua kasus khusus menggunakan persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah kasus pertama, yaitu ada sebuah kawat yang melengkung, seperti pada gambar, berarus I, ditempatkan dalam medan magnet homogen B yang berwarna hijau ini. Nah, yang ditanya itu tentukan gaya magnetiknya. Seperti yang kita tahu untuk rumusnya itu, oke, kita taruh sini. Diferensial dari gaya magnetik sama dengan arus diferensial dari jaraknya cross B. Nah, karena B-nya
ini homogen, homogen itu berarti dia seragam atau setara atau sama, maka tidak perlu diintegralkan. Jadi yang diintegralkan hanya ds-nya. I integral dari ds cross B. Nah, untuk batasnya, karena ini kawatnya itu adalah dari titik A ke B, maka batasnya itu batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B. Nah, tinggal kita integralkan FB sama dengan I. Nah, integral ds untuk batas atasnya B, batas bawahnya A, kita bisa menggunakan penjumlahan dari vektor. Nah, ini ds kan segmen-segmen vektor dari yang ada dari titik A ke B. Nah, untuk penjumlahannya kita menggunakan metode poligon, yaitu menyambungkan dari pangkal pertama ke ujung yang paling akhir, seperti ini. Oke. Kita anggap besarnya itu adalah L aksen. Jadi, untuk nilai integral A ke B ds itu adalah L aksen cross B. Oke, ini adalah gaya magnetik yang terjadi pada kawat melengkung berarus I ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa gaya magnetik pada kawat melengkung berarus yang berada dalam medan magnet homogen sama nilainya dengan gaya magnetik pada kawat lurus. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Ada sebuah loop tertutup, bentuknya sembarang, dialiri arus I, ditempatkan dalam medan magnet homogen. Tentukan gaya magnetik yang bekerja pada loop tersebut. Oke, dari gambar terlihat ya, yang B ini di garis hijau ini. Terus ds itu adalah segmen-segmen vektor yang ada di sekitar loop, dan I adalah arus yang mengalir. Oke, kita mulai. Rumusnya seperti yang udah dijelaskan, FB sama dengan I. Nah, di sini kita pakainya integral tertutup dari jaraknya cross B. Kenapa pakainya integral tertutup? Karena kalau di kasus satu tadi kan ada titik awal dan titik akhir A ke B, tapi di loop ini kan tidak ada. Dia terus berputar, karena itu integralnya tertutup. Terus FB ini sama dengan I. Nah, kita cari sekarang integral tertutup dari ds itu kita pakai penjumlahan vektor lagi. Kita lihat di sini segmen-segmen vektornya itu berbentuk tertutup ya, jadi dia tidak ada titik awal, tidak ada titik akhir. Seperti pada penjumlahan vektor dengan metode poligon, kalau misalnya ada vektor yang titik akhirnya itu sama seperti titik awal, itu nilainya adalah 0. Kenapa 0? Kalau kita ibaratkan di cara dengan grafik, itu pasti kembali lagi ke titik semula, dan itu nilainya adalah 0. Sehingga I ini integral tutup dari ds-nya 0 cross B. Jadi FB-nya sama dengan 0. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa gaya magnetik total yang bekerja pada loop arus tertutup di dalam medan magnet homogen adalah 0.